Dulu cuma mana juga sih. Oh itu kabeh. Jadi aku saya ingin juga Suka cewek ya. ada. Saya gitu. Oh, Korea apa juga. Iya. Itu loh. Mau video. Sesuai dengan apa. Dia ngelatih nih emang sini kan gak ngerti ukuran. Waduh ya pembahasannya ya. Mungkin kita pause saja ya untuk kegiatan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta semua, serta siswa-siswi yang ikut bergabung dalam kegiatan hari ini ya. Jadi hari ini yaitu hari ketiga pelaksanaan training PKK, hari keempat, mohon maaf. Hari keempat untuk kegiatan training PKK. Kemudian yang akan disampaikan beberapa materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ramadan Ginanjar, perwakilan dari SMK Al-Wafa. Kemudian yang kedua yaitu narasumber kita yaitu Bapak Rizky Anugrah Ananto ya, sebagai praktisi dari Gema Foundation. Ya, ini tema kita yaitu mengenai fungsi aplikasi pencatatan omset yang dikembangkan oleh SMK Al-Wafa. Kemudian nanti di sesi terakhir penyampaian terkait penentuan jadwal presentasi peserta dan siswa ya, tentang jumlah siswa kapten omset dan produk. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, izin saya menyapa terlebih dahulu untuk sesi pertama, yaitu narasumber kita, Bapak Ramadan Ginanjar dari SMK Al-Wafa. Selamat pagi, Pak. Ya, halo, selamat pagi, Pak Seda. Sehat, Baik. Mas? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah hadir di pagi hari ini. Baik, Mungkin Pak. untuk waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Kalau saya Ya, ini yang sudah bisa membantu yang lain ya, saya Pak. Mohon maaf untuk peserta bisa di-mute terlebih dahulu ya. Pak, mohon izin kalau saya udah bisa langsung share screen. Oh, boleh. Dicoba saja, Pak. Oke, siap, Pak. Sudah muncul ya, Pak? Sudah, Pak. Silakan. Siap. Baik, Pak. Izin, Pak, saya mulai.
Baik, terima kasih kepada semuanya, kepada host Mas Sena untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayak apa kabar semuanya? Bapak, Ibu, juga mungkin ada siswa-siswi yang semuanya tergabung di dalam Zoom kali ini. Semuanya peserta yang ada di sini, mohon maaf atas mungkin nanti pemaparan materinya jika kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan. Saya akan mencoba untuk memaparkan sebaik mungkin. Di Zoom kali ini, semuanya, seluruh peserta training PKK yang luar biasa, yang pastinya mempunyai jiwa wirausaha yang sudah pasti nih, yang ikut training ini pasti mempunyai jiwa wirausaha yang unggul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam ruangan virtual ini. Meskipun masih virtual, belum bisa langsung bertatap muka, tapi tidak mengapa ya, karena untuk zaman sekarang ini katanya kalau nggak virtual, kalau nggak daring nggak asik kayak gitu. Jadi dengan daring ini kita bisa berkumpul ya, dari Sabang sampai Merauke, sepulau Jawa pun bisa berkumpul. Untuk peserta semuanya bisa berkumpul dalam sebuah ruangan Zoom kayak gitu. Oke, itu makaroni lo pakai nanti bawa mana? Sama api lagi ke sepuluh. Ya mungkin bukan. Oke, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara di pagi ini. Bapak, Ibu, dan adik semua, dalam pertemuan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan teknologi aplikasi yang diterapkan di sekolah kami. Nah, mungkin jika melihat waktu yang cukup lebar ini ya, saya rasa jika saya membahas langsung kepada aplikasinya, maka akan cepat selesai nih. Karena sepengalaman saya, kalau saya mendevelop sebuah aplikasi, jika saya mempresentasikannya itu tidak lebih dari hanya 15-20 menit saja. Nah, maka dari itu izinkan saya kali ini, di kesempatan ini, untuk bercerita dulu. Dari awal mula bagaimana kami di sekolah mengembangkan aplikasi ini. Jadi, untuk presentasi ini atau untuk pemaparan ini, saya ingin mengajukan judul ini langkah-langkah terbaik digitalisasi di dalam program Wirapaja yang ada di Sekolah SMK Al-Wafa. Nah, maka dari itu di pertemuan kali ini saya mungkin akan membahas poin-poin yang berkaitan mulai dari sekolah, terus program PKK yang ada di sekolah, lalu masalah yang ditemukan hingga nanti masuk ke pembahasan tentang pengembangan inovasi dari aplikasi pencatatan omset ini. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk itu mungkin saya di sini perwakilan dari SMK Al-Wafa berterima kasih telah diberikan waktu untuk memaparkan apa yang sudah kami terapkan di sekolah. Dan sebetulnya juga sama Bapak Ibu semua ya, SMK Al-Wafa ini masih belajar, masih dalam proses tahap pembelajaran. Kita masih terus belajar dan belajar. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan beberapa pengalaman yang sudah kami alami sekaligus dari program pengalaman tersebut. Tentu saja ada bahan-bahan untuk evaluasi, di akhirnya kami pun melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Nah, di dalam training PKK 2023 ini, saya akan mencoba membahas terkait dengan digitalisasi program PKK yang ada di sekolah kami atau yang biasa disebut dengan Wirapraja. Nah, mungkin rekan-rekan di sini semuanya, Bapak Ibu guru atau siswa-siswa yang hadir bertanya-tanya apa sih dari tadi Wirapraja, Wirapraja, Wirapraja. Nah, jadi Wirapraja ini sebetulnya sebuah singkatan ya atau sebuah akronim yang ada di dalam program PKK di SMK Al-Wafa. Jadi Wirapraja ini adalah inovasi yang memang masih masuk ke dalam kategori program PKK yang diberikan nama sebagai inovasi Wirapraja, yaitu akronimnya singkatan dari Wirausaha Pelajar Al-Wafa Juara. Seperti itu. Nah, tak kenal maka tak sayang ya.
maka kita akan coba kenalan terlebih dahulu nih dengan sekolah SMK Al-Wafa, tempat di mana saya mengajar sehari-hari. Jadi sekolah Al-Wafa ini atau SMK Al-Wafa ini, mungkin jika Bapak Ibu belum tahu, ada di mana nih letaknya ini. SMK Al-Wafa ada di Provinsi Jawa Barat, ada di Kabupaten Bandung, di daerah Ciwidey. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin jika nanti ada yang main ke Bandung berwisata ya, karena di daerah SMK kami ini adalah terkenal dengan daerah wisatanya, Ciwidey ini. Nah, nanti jika masuk ke daerah Ciwidey ini, Bapak Ibu akan melihat nih SMK Al-Wafa berwarna hijau di sebelah kanan di Jalan Raya Provinsi. 2 km letaknya dari pusat kota. Seperti itu. Nah, inilah letak posisi SMK Al-Wafa, ada di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Visi misi dari sekolah kami yaitu terwujudnya SMK yang unggul mencetak insan tampil. Insan tampil ini memiliki akronim juga ya, yaitu terampil, profesional, islami, dan berdaya saing global. Seperti itu. Jadi intinya siswa-siswi di SMK kami ini harus tampil. Tampil ini mereka harus terampil, profesional, islamik, dan berdaya saing global untuk menunjukkan keahlian-keahliannya seperti itu. Mungkin ada juga nih beberapa akun Instagram, website, dan email kami untuk nanti jika ada Bapak Ibu atau adik-adik ingin menghubungi kami bisa langsung hubungi saja. Nah, seperti yang tadi ya, judul tiba-tiba ada Wira Praja, maka kami akan membahas juga SPW Wira Praja. Memang di awal sendiri sebagai salah satu inovasi SMK Al-Wafa dengan akronim Wira Usaha Pelajar Al-Wafa Juara, program PKK di sekolah kami ini berdiri di tahun 2021. Kami mengikuti program SPW Wira Praja. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya program SPW, yaitu Sekolah Pencetak Wira Usaha. Jadi mungkin rekan-rekan semua tidak terlalu beda jauh ya, atau mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah ada yang memiliki pengalaman lebih dulu dari program PKK ini. Namun kami di SMK Al-Wafa ini baru bergabung di tahun 2021. Jadi kali ini mungkin adalah tahun ketiga bagi kami mengikuti program SPW di Jawa Barat ini atau program PKK-nya. Nah, terkait dengan Wira Praja di kami ini dalam waktu 3 tahun tentu tidak mudah Bapak Ibu semuanya, karena memang namanya wirausaha ini ya adalah satu panggilan jiwa bagi anak-anak, bagi guru pun juga, jangankan anak-anak, bagi kita selaku pengajar juga seperti itu. Wirausaha ini adalah sebuah panggilan jiwa yang dimana kalau saya cerita sedikit ya, sebenarnya basic saya ini adalah orang teknis Bapak Ibu, yang nekat terjun ke dunia pendidikan, lalu memulailah merambah ke dunia bisnis sehingga bisa masuklah alhamdulillah diamanahi untuk mengajar PKK di sekolah. Dan ternyata di dunia pendidikan sendiri yang saya ketahui banyak sekali program-program yang mendukung ke arah kewirausahaan. Salah satunya program yang sedang kita ikuti saat ini. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang ini, siswa-siswi di SMK Al-Wafa. Di program Wira Praja ini ada kurang lebih 56 siswa yang sudah memiliki NIB. Jadi tentu saja ya di dalam hal ini kita sebagai pendidik ataupun sebagai pihak lembaga tidak mungkin melepaskan anak begitu saja. Untuk berbisnis perlu adanya membuka mindset ataupun memfasilitasi, dan salah satu yang kita fasilitasi di sini itu ialah pelatihan dengan SPW Jawa Barat itu untuk membuat NIB. Nah, di akhir tahun kemarin SMK Al-Wafa ini melaksanakan workshop yang diakhiri dengan pembuatan penerbitan NIB, yaitu menghasilkan sekitar 56 siswa di SMK kami yang terlibat aktif dalam program Wira Praja dan akhirnya memiliki NIB. Dan juga guru-guru pun semuanya diikut sertakan. Ada seluruhnya total 6 guru yang dilibatkan juga dalam program NIB ini. Alhamdulillah semuanya memiliki NIB. Dan ini adalah catatan omset yang ada di dalam program SPW Wira Praja untuk khusus siswa-siswi dan guru-guru yang memiliki NIB. Jadi rata-rata dari 56 siswa ini, jika pendapatannya ini atau omsetnya ini berapa, ditanya itu sekitar 2,5 juta untuk 56 siswa.
dan omset yang tertinggi dari siswa ini sekitar 9,7 juta. Lalu dari guru sendiri, rata-rata pendapatannya ini sekitar 10 sampai 10,5 juta per bulannya, dengan omset tertinggi dari guru ini yang di angka 120 jutaan. Seperti itu. Ini untuk profil SPW Wira Praja yang sudah memiliki NIB. Sementara di sekolah kami, anak-anak yang mengikuti Wira Praja atau program PKK ini keseluruhannya terdapat 156 siswa yang aktif di dalam program PKK ini. Dan jika boleh dirata-ratakan, pendapatan anak di SMK Al-Wafa ini sekitar 1,2 juta. Dengan omset tertinggi yaitu 17,6 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya kalau di SMK Al-Wafa ini sendiri terdiri dari berbagai kategori usaha yang siswa jalankan di dalam program PKK ini. Salah satu yang paling banyak yang masih digeluti di SMK Al-Wafa ini, anak-anak ini menjalankan usaha di bidang makanan. Berikut data dari bidang makanan, siswa yang aktif di bidang makanan ini ada 60 siswa. Omsetnya mulai dari 12.000 sampai 9,7 juta untuk bahan makanan. Lalu ada juga jasa. Jasa ini anak-anak biasanya menjual jasa sesuai jurusannya. Misalnya ada di jasa perfilman. Anak-anak ini menjual jasa editing, foto produk. Lalu ada juga yang dari jurusan wirausaha. Anak-anak ini dia menjual tour guide dan sebagainya. Jadi yang di bidang jasa ini yang aktifnya 23 siswa, omsetnya ini tertingginya di angka 2,2 jutaan. Lalu selanjutnya ada kategori produk digital. Siswa yang aktif 13 orang, omsetnya ini yang paling besar 17,6 juta. Jadi yang paling besar dari sekolah kami ini adalah di produk digital. Jadi anak-anak menjual produk digital seperti agen pulsa, terus jasa transaksi dan sebagainya. Lalu setelah produk digital, ada juga minuman. Minuman ini omsetnya sekitar 1,9 juta. Setelah itu ada juga lain-lain. Yang dimaksud lain-lain ini mereka menjual tidak hanya satu kategori produk. Misalnya mungkin mereka sekarang lagi menjual makanan. Tapi bisa jadi minggu depan mereka menjual di fashion. Jadi terus fluktuatif produk yang diberikan oleh anak-anak itu. Nah yang aktif di sini sekitar 12 siswa, omsetnya ini tertingginya 6,2 juta. Lalu selanjutnya ada bidang fashion. Omsetnya ini 7,1 juta. Mereka melakukan dengan reseller, dengan membuka toko di marketplace ya, di Shopee, di Lazada dan sebagainya. Lalu ada juga selanjutnya di kategori merchandise. Siswa yang aktif ini 6 orang, omsetnya 1 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan evaluasi selama 3 tahun di dalam PKK di SMK Al-Wafa ini, ternyata kita tidak begitu berjalan mulus Bapak Ibu. Kita menemukan tantangan dan kendala yang ditemukan di dalam perjalanan Wira Praja ini. 2 kendala utama yang menjadi kendala paling besar menurut kami di SMK Al-Wafa. Yang pertama ini, belum meratanya jiwa wirausaha siswa. Kenapa? Karena emang sangat sulit sekali ya bagi saya pribadi sebagai pengajar untuk menyamaratakan seluruh siswa harus memiliki jiwa wirausaha. Karena dengan basicnya, terus dengan pengalamannya sendiri, dengan mungkin jiwanya juga ya, wirausaha itu tidak bisa dipaksakan, tetapi kita bisa memotivasi. Nah, jadi di sekolah kami di SMK Al-Wafa ini, siswa-siswi ini ada yang memang mereka passionnya di bidang wirausaha, ada juga yang mereka passionnya belum ke arah wirausaha. Tapi kami tetap terus untuk menjalankan program ini, memotivasi anak-anak sehingga nanti dengan sesuai tujuan program PKK ini ya, agar di mana nanti anak-anak setelah lulus dari sekolah ini atau dari SMK ini, mereka bisa menjalankan program yang kita sebut BMW ini ya, bisa bekerja, bisa melanjutkan dan bisa yang terpenting berwirausaha, seperti itu. Lalu masalah yang kedua yang nanti akan masuk ke dalam pembahasan utama kita, yakni belum rapihnya manajemen administrasi pelaporan progres. Nah, ini ditemukan di tahun pertama, di tahun kedua. Jadi di sekolah kami ini, misalnya nih di akhir semester, nanti kepala sekolah akan dimintai
laporan omset dari seluruh siswa yang ada di SMK Al-Wafa oleh pusat ya. Nah, dari otomatis dong kepala sekolah ini langsung meminta kepada guru-guru untuk mengumpulkan omset yang udah siswi lakukan di sekolah kita. Tapi misalnya untuk di bulan kemarin ya, 3 bulan terakhir, Juni, Juli, Mei, harus ada pengumpulan omset. Otomatis kita langsung kan ke anak-anak siswa memintanya. Nah, ketika momen inilah momen ketika kita meminta omset ke anak-anak, di situ banyak terjadi trouble. Yang pertama, anak-anak ada yang mencatat omset ini masih manual. Maksudnya gimana? Masih mencatat via buku. Jadi dia bisa acak-acakan, ada yang di buku A, buku B, dan buku C. Tapi tercatat ada, cuman lama dikumpulkannya. Ada juga yang udah mulai semi otomatis, seperti kayak di note, di catatan ya, di WhatsApp, dan sebagainya seperti itu. Ada juga di program. Tapi kembali, masalah utamanya itu adalah pemberkasan yang belum rapi. Karena jika kayak gitu, ketika kita diminta laporan oleh pimpinan kita, dalam hal ini mungkin kepala sekolahnya, kalau di saya ini, nanti tidak akan cepat gitu prosesnya itu. Diminta kapan, beresnya kapan. Sehingga kemarin pun pas di tahun kedua, yang dimintanya mungkin minggu lalu, bisa terkumpulnya ini 2 minggu kemudian. Karena kita harus tetap mengumpulkan omset satu omset laporan seperti itu. Nah, dari sinilah mungkin muncul inovasi pengembangan dari kendala ini, muncul inovasi pengembangan sebuah aplikasi yang nantinya bisa atau diharapkan bisa ya menanggulangi masalah yang terjadi seperti di sekolah Al-Wafa ini. Jadi untuk materi selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam materi aplikasi ini ya, tentang pengembangan aplikasi yang kita beri nama si Om Wira. Kenapa si Om Wira? Nanti kita akan jelaskan. Terus nanti kita akan membahas fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi ini. Mungkin nanti manfaatnya apa, peningkatan transparansi dan keterlibatannya seperti apa, efisiensinya bagaimana, sampai manajemen administrasi. Sampai nanti di akhir mungkin nanti akan ada demonstrasi untuk penggunaan aplikasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk menyikat waktu saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan aplikasinya. Oke. Aplikasi ini kita SMK Al-Wafa mengembangkan dengan nama si Om Wira atau dengan singkatan Sistem Informasi Pencatatan Omset Wirausaha Siswa. Versi yang kita keluarkan baru versi 1.0, yaitu versi pertama, karena kita baru menjalankannya sekitar beberapa bulan di SMK ini. Karena berdasarkan masalah yang ditemukan di tahun kemarin, lalu kita menindaklanjuti di sekolah dengan melahirkannya inovasi seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan ya, karena basic saya mungkin di bidang informatika, saya akan menjelaskan dalam bentuk landing page ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam halaman pertama ini kita akan menemukan misalnya segini, stop pusing. Kini ada si Om Wira, satu aplikasi untuk solusi pencatatan omset siswa PKK. Di dalam sini dijelaskan juga aplikasi ini adalah hasil karya kolaborasi dengan guru PKK untuk memudahkan dalam pencatatan omset dari program SPW PKK. Seperti itu ya. Jadi aplikasi ini fungsinya sederhana. Ini untuk melakukan pencatatan omset dari program PKK yang ada di sekolah masing-masing. Sehingga nanti jika ibu bapak semuanya memiliki masalah seperti ini, misalnya ya, memiliki masalah terhadap pemberkasan omset produk PKK, memiliki masalah untuk memonitoring perkembangan produk PKK yang ada di siswa, dan juga memiliki masalah belum merapihnya file berkas catatan omset di setiap siswa di setiap kelasnya. Lalu sulit mengumpulkan data omset ketika deadline tagihan laporan omset. Nah, jika Bapak Ibu mungkin nanti memiliki masalah seperti ini, saya rasa si Om Wira ini cocok untuk Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk tampilannya mungkin seperti ini Bapak Ibu, nanti banyak tampilan tabel seperti ini. Tabelnya ini berisi tabel siswa dengan segala laporannya, baik berupa angka, numerasi ya, ataupun grafik.
dan mungkin nanti laporannya berbentuk file yang bisa diekspor, print, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang ini nih fiturnya. Apa saja sih fitur yang ada di aplikasi si Omwira ini? Jadi fitur yang pertama ini kita mengembangkan fitur utamanya yaitu untuk menginput omset harian. Siswa, semua yang menggunakan aplikasi ini bisa terpusat untuk menginput omset per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Jadi nanti ibu bapak tidak akan susah-susah lagi untuk mencari atau menghubungi siswa karena nanti ibu bapak akan masuk ke dalam aplikasi juga, dan di dalam aplikasi ini bakal terkumpul semua omset yang udah siswa inputkan, yaitu omset yang siswa inputkan di dalam kegiatannya sehari-hari di kelasnya ya Ibu ya. Lalu fitur yang kedua memungkinkan untuk melebih rapihkan data yang ada. Jadi tidak perlu lagi repot mencari file ketika saat laporan tuh Bapak Ibu. Karena semua data sudah terdigitalisasi ya, semuanya terkumpul dalam satu sistem informasi aplikasi si Omwira ini. Lalu ada juga catatan keuangan otomatis. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kan siswa ini menginput ya setiap hari. Dia pemasukan berapa, lalu dia pengeluaran untuk modal berapa, seperti itu. Nah nanti si aplikasi ini akan otomatis menjumlahkan berapa total pemasukan dari siswa pertama masukin input sampai nanti di akhirnya. Dia akan terjumlah otomatis. Lalu pengeluarannya pun dijumlahkan otomatis sehingga nanti memunculkan laba ataupun keuntungan dari omset dikurangi pengeluaran. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari persentase target yang dicapai oleh siswa. Apakah mencapai target omset atau belum, ataupun mungkin harus ditingkatkan lagi motivasi dan sebagainya. Selanjutnya, fitur yang ditawarkan ini mudah mengontrol. Jadi guru akan mudah mengontrol pencapaian omset setiap siswa secara individunya. Yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, untuk mengontrol omset siswa yang ada di sekolah, nanti Bapak Ibu akan sangat mudah. Karena apa? Karena nanti laporannya akan terfokus untuk satu siswa per siswa di kelas yang Bapak Ibu ampu. Siswa ini telah melakukan total atau telah mengumpulkan total omset berapa, pengeluarannya berapa, sehingga nanti keuntungannya berapa, dan nanti akan ada persentase pencapaian target omsetnya. Jadi misalnya siswa A untuk semester ini dia memiliki target omset 5 juta. Nah, setelah dikalkulasi, omset total yang dia masukkan di dalam semester ini adalah 7 juta. Jadi otomatis nanti bakal persentasenya itu bakal 100% lebih. Nah, kalau 100% lebih kayak gini, berarti siswa ini sudah masuk ke dalam tahap atau melebihi KKM lah bahasa pendidikannya ya. Jadi kalau otomatis kalau mau melebihi bahasa KKM berarti nilainya pun akan bagus seperti itu. Lalu selanjutnya ada grafik display juga. Grafik ini dia memunculkan data-data siswa yang mungkin 5 siswa 5 siswa dengan omset terbanyak. Jadi siapa aja nanti bentuknya muncul dengan bentuk grafis. Nah, yang terakhir ada export print. Ya, ini laporan yang Bapak Ibu ada di aplikasi ini bisa diekspor untuk menjadi bahan laporan ke dalam Excel mungkin, CSV, dan mungkin nanti bisa diolah lagi datanya oleh Bapak Ibu. Bisa juga di print untuk kebutuhan hardcover bukannya atau hard file yang Bapak Ibu perlukan. Seperti itu ya. Nah, selain fitur yang tadi saya sampaikan juga, sistem dari aplikasi si Omwira ini memiliki multi-user system Bapak Ibu. Jadi yang saya dan tim kembangkan di sini ada 5 user yang mungkin nanti akan ada di dalam aplikasi ini. User yang pertama adalah sebagai kepala sekolah. User kepala sekolah ini adalah user untuk nanti ketika kepala sekolah mengontrol, dia bisa melihat laporan omset setiap siswanya, dan dia juga bisa melihat laporan omset setiap kelas yang ada di sekolahnya. Itu untuk user kepala sekolah. Lalu ada user ini, guru. Guru ini bisa melihat laporan omset setiap siswa. Juga bisa melihat laporan omset setiap kelas yang diampunya. Juga guru ini dibekali dengan fitur untuk menginput target omset per siswanya. Dan yang tidak lupa, dia bisa menginput, mengedit, hapus data dari yang siswa diampunya. Oke, setelah guru ada akun kapten.
akun Kapten ini, Kapten bisa melihat total laporan omset setiap siswa di dalam kelasnya. Karena Kapten ini, kalau kita ibaratkan di dalam kelas ini ada sebagai ketua murid ya, yang ditunjuk langsung oleh guru, di mana dia bisa menjadi tangan kanan atau asisten dari guru untuk mengontrol siswa-siswi yang ada di kelasnya. Nah, termasuk dalam program PKK ini, sang kapten nanti dia bisa mendapatkan fitur untuk melihat berapa sih pencapaian omset teman-teman di kelasnya. Jadi dia bisa melihat dan bisa melaporkan dan bisa mungkin menindaklanjuti, memotivasi dan sebagainya. Mana siswa yang udah masuk omsetnya bagus, mana siswa yang mungkin masih kurang, mana siswa yang masih harus butuh dukungan dan sebagainya. Kapten itu lebihnya ke arah sana. Sementara di akun lain ada akun siswa. Akun siswa ini dia bisa melihat total laporan omset miliknya sendiri ya. Bentar balik lagi Pak Ame. Kenapa? Jumpa tayo lima loh. Pokoknya mau gak mau. Mohon maaf, Pak. Kita kali satu jalur tadi Pak. Kita satu jalur tadi Pak. Terima kasih. Saya lanjut ya. Untuk selanjutnya di akun siswa ini bisa melihat total laporan omset miliknya. Lalu menginput juga omset harian miliknya sendiri. Dan menginput edit hapus data miliknya sendiri. Jadi bedanya apa dengan kapten? Kalau kapten dia bisa melihat siswa lain di kelasnya, tapi kalau yang siswa ini hanya bisa melihat akun miliknya sendiri. Seperti itu. Lalu tidak lupa ada juga seorang admin. Admin ini tugasnya untuk menginput, mengedit, dan mengontrol seluruh aplikasi yang dijalankan di dalam sekolah itu. Seperti itu ya. Nah, untuk tampilannya, mungkin tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan dashboard dari guru. Ada menu guru, menu siswa, laporan, komplit dengan grafik, pusat data, dan adminnya. Nanti ini tampilan awalnya seperti ini. Lalu menunya seperti ini. Jika kita buka satu persatu, ada di laporan misalnya, ada laporan detailnya, lalu ada total semua transaksi. Di dalam grafik yang tadi kita sebutkan juga, ada misalnya 5 omset terbesar dalam pencapaiannya. Ini dalam pusat data, guru ini bisa menginput tahun ajarnya kapan, input gurunya siapa saja, kelas, dan satuan, serta kaptennya siapa dipilih langsung oleh gurunya. Lalu ada aja admin, ini lebih untuk mengontrol user yang ada di kelasnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tampilan laporan dari akun guru terhadap daftar siswa. Jadi guru nanti kalau masuk ke laporan siswa, maka akan muncul seperti ini. Semua siswa yang ada di kelas, misalnya saya ini ya, di guru Ramadan, di kelas 12 perfilman A dengan kaptennya Denden, maka muncul siswa yang diampunya. Ini muncul sampai terakhir ini ada mungkin sekitar 20 siswa. Ini ada Abdul Fatah Kamil, Aditya, Bayu, dan semuanya ini bisa dilihat secara detail. Laporan per hari, per tanggal, per bulannya. Ini untuk laporan daftar siswa. Lalu selanjutnya detailnya. Yang tadi, misalnya ketika kita buka yang Denden. Ketika kita buka yang Denden, maka akan muncul tanggal. Per tanggal misalnya ada tanggal 18, bulan 5, 23, ada tanggal berapa lagi, dan sebagainya ketika Denden ini menginputkan sebuah omset. Nah, ketika kita klik tanggalnya, maka akan muncul detail laporan seperti ini. Ada penjualan tempe. Ini Denden yang masukin ya, Bapak ya. Penjualan tempe, penjualan tahu, atau penjualan apapun. Nanti seperti itu sistemnya. Nah, lalu juga ada grafik yang tadi saya sebutkan. Untuk grafik omset siswa terbesar, misalnya di kelasnya Bapak Ibu, siapa sih orang atau siswa dengan grafik dengan omset terbesar? Misalnya di kelas saya ini ada Denden, ada Bayu, dan ada Abdul Fatah Kamil dengan omset yang seperti tertera. Ini untuk tampilan grafik omset. Lalu kita masuk ke akun siswa. Di akun siswa ini ada tampilan siswa seperti ini. Ketika dia masuk sebagai Raffi Nabil, maka yang tampil ini adalah dirinya sendiri. Dengan Raffi Nabilnya sendiri, dia tidak bisa melihat akun lain. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dan menginput laporan omset miliknya. Itu untuk dashboard siswa. Nah, untuk menunya juga di siswa ini seperti ini. Ada dashboard, ada menu siswa, ada laporan, dan ada grafik. Sama ya. Untuk input siswa, nah siswa di dalam misalnya tadi Raffi Nabil, ketika dia buka tampilan detailnya, maka dia menginputkan seperti ini.
Yang pertama tanggalnya diinputkan, terus yang kedua detail laporannya. Misalnya uraiannya si Raffi Nabil ini sudah menjual tahu dalam satuan buah, udah 3 buah dan pemasukannya berapa puluh ribu. Nanti ketika disimpan maka akan muncul otomatis di dalam total pemasukan dan saldo yang ada di akunnya. Nah, ini detail yang dilaporkan di dalam transaksi siswa. Jadi misalnya ini nih, di dalam kelas saya, di kelas 12 perfilman A, dengan siswa Raffi Nabil, di dalam akunnya sendiri, dia telah mendapatkan total pemasukan 190.000, sehingga saldonya pun 190.000. Ada juga yang detailnya, kalau detailnya ini, apa saja itu 190.000 ini terdiri dari apa saja? Ya ini terdiri dari nanti pas dibuka ini, oh ternyata dia udah jual tahu, jual kerupuk mie, jual bakso dan sebagainya. Sehingga kalau ditotalkan ini dengan pemasukan yang udah dia masukkan 190.000 seperti itu ya. Nah ini laporan capaian siswa. Jadi nanti si Raffi Nabil ini atau si siswa ini bisa melihat laporan miliknya. Misalnya dia sudah pemasukan berapa, saldo berapa, pengeluaran berapa, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ada di menu kapten. Siswa yang dia diamanahi sebagai kapten, maka dia akan melihat menu tambahan kapten. Di dalam kapten ini ada 3 tambahan menu, yaitu transaksi detail per anggota, laporan transaksi anggota, dan total omsetnya. Jadi tampilnya mungkin akan seperti ini. Misalnya, dia kapten di kelasnya Pak Ramadan, di kelas 12 perfilman A. Maka dia bisa melihat siswa-siswi yang ada di kelas Pak Ramadan, misalnya seperti si Aditya, ada Bayu, ada Dendennya yang dia sendiri ya, ada Jahari temennya, ada Abdul Fatah Kamil. Sehingga dia bisa melihat semua siswa yang ada di kelasnya, tidak hanya dia sendiri. Seperti itu maksudnya. Nah, mungkin itu untuk pemaparan saya di dalam aplikasi ini. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa arahkan lagi kepada moderator, atau mungkin nanti bisa jika diperlukan ada demonstrasi khususnya bisa saya untuk sampaikan juga. Tapi untuk selanjutnya mungkin biar tidak langsung berteori-teori terus ya, untuk pemaparan mungkin ada pertanyaan, tanya jawab dan sebagainya, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya. Baik. Izin Pak Ramadan, nanti ada prakteknya ya berarti ya? Betul, nanti saya akan demokan mungkin Pak ya. Baik, mungkin sebelum itu barangkali ada pertanyaan dulu ya dari para peserta. Sebelum kita masuk ke prakteknya, barangkali Bapak, Ibu, atau siswa-siswinya bisa sambil mengikuti ya nanti ya, sesuai apa yang diarahkan oleh Pak Ramadan. Jadi Bapak, Ibu, serta siswa-siswi bisa langsung paham gitu ya, terkait aplikasi yang tadi sudah dikasih gambaran oleh Pak Ramadan. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, mungkin nanti untuk bahan materinya ya. Ya, gimana? Pak Dari itu Taufik Pak. ya, Pak Taufik. Ya, Iya, silakan iya. Pak Taufik. Iya, terima kasih Pak Ramadan. Materinya cukup menarik dan kebetulan kami baru kali ini sehingga belum begitu jauh sampai ke sana. Nah, saya tertarik dengan aplikasi yang digunakan itu aplikasinya buatan sendiri atau membelinya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu memang aplikasi buatan jenengan, kalau misalnya dijual, nah itu dijual berapa? Karena kebetulan kami mendapatkan bantuan untuk PKK ini kan salah satunya harus menggunakan aplikasi itu. Dan ini kelihatannya cocok. Cuma budgetnya yang ada di kami itu memang sudah disesuaikan dengan bantuan yang dari pusat itu. Itu saja mungkin yang pertama. Terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Ramadan, barangkali bisa langsung dijawab. Baik Mas Sena. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Pak Taufik, untuk aplikasinya yang pertama saya jawab, ini aplikasi pengembangan dari sekolah, ya bisa dibilang aplikasi dibuat sendiri ya Pak, kayak gitu. Dan untuk nanti
misalnya nih, Bapak dan sekolah tertarik untuk mencobanya, tertarik untuk mengaplikasikannya di dalam sekolah, mungkin nanti sistemnya Bapak bisa menghubungi saya, Pak. Tentunya mungkin tidak ini ya, maksudnya ada trial untuk beberapa hari, sehingga nanti Bapak bisa merasakan, bisa cocok atau enggak dan sebagainya. Dan ketika Bapak misalnya udah cocok, udah ingin diterapkan di dalam sekolahnya, mungkin nanti bisa langsung menghubungi dari sekolah Bapak ke sekolah kami, sehingga nanti ada MOU antara sekolah dan sekolah, lembaga dan lembaga. Kayak gitu ya, Pak. Jadi tidak per orang atau tidak pribadi sebagainya gitu ya, Pak. Siap, siap. Nah, siap. Nanti kami tindak lanjuti. Baik, Pak. Nanti saya kirim nomor WhatsApp-nya mungkin di chat ya, Pak ya. Oke, oke. Saya butuh itu nanti. Siap, Oke. Pak. Baik, terima kasih Pak Ramadan atas jawabannya. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Jadi sama ya untuk Bapak Ibu yang lainnya, barangkali apabila memang membutuhkan informasi lebih lanjut khususnya ya terkait aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan, silakan bisa berkoordinasi langsung. Barangkali nanti bisa diadakan training khusus juga ya Pak Ramadan ya, khususnya terkait aplikasi yang dibuat ya oleh SMK Al-Wafa. Baik, Ya, silakan baik, Mas. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu yang akan dipraktekkan oleh Pak Ramadan untuk pengaplikasiannya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi, Pak Ramadan. Baik, Mas Ena. Bisa dilanjut dulu, Pak ya. Siap. Ya. Silakan, Pak. Baik, Bapak. Bapak Ibu, barusan saya sudah share nomor saya di chat umum ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak saya saja via WhatsApp di sana dengan saya sendiri dan saya dari SMK Al-Wafa, Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan mendemokan aplikasinya ya, agar tidak memperpanjang waktu lagi, biar bisa langsung masuk nanti ke pemateri selanjutnya. Izin saya untuk men-share screen lagi. Oke. Sudah muncul ya, Mas? Sudah, Pak. Silakan. Oke. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, untuk aplikasinya sendiri ini adalah tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya ini seperti aplikasi pada umumnya. Dia di mana ada login form. Di login form ini kita bisa masukin user yang akan kita loginkan. Nah, untuk sekarang ini kita akan demokan beberapa user, yaitu guru, kepala sekolah, siswa yang ditunjuk sebagai kapten, lalu ada siswa sendiri, dan admin mungkin nanti jika dibutuhkan. Baik, kita mulai dari siswa dulu ya Bapak Ibu. Kita login yang pertama, siswa. Nah, ini tampilan login yang pertama. Tampilan login yang pertama ini, siswa menampilkan tampilan seperti ini. Jadi di dalam dashboardnya ini, siswa akan mendapatkan menu entry siswa, melihat transaksi, dan melihat total yang dia sudah lakukan. Misalnya ketika siswa ini ingin menginputkan sebuah omset, dia tinggal klik entry siswa ataupun di menu siswa. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya login sebagai siswa atas nama Muhammad Raffi Nabil, sehingga yang ada di menu siswa, dia hanya tampil dirinya sendiri atau Raffi Nabilnya sendiri. Nah, ketika dia ingin memasukkan sebuah omset, dia hanya tinggal perlu klik tombol ini, lalu dia muncul tanggal-tanggal yang udah dibuatnya sendiri. Misalnya ketika kita ingin menambahkan tanggal baru, tinggal klik tambah baru, lalu pilih tanggalnya, misalnya tanggal sekarang ya 18 Agustus 2023, lalu kita tinggal simpan, dan otomatis setelah muncul tanggal yang akan siap kita inputkan omsetnya. Nah, untuk menginputkannya, kita tinggal buka lagi kolom tanggalnya, kita tinggal tambahkan baru, lalu tambahkan data yang akan dimasukkan. Misalnya, di dalam tanggal sekarang, 18 Agustus 2023 ini, Raffi Nabil ini, dia menginputkan menjual nasi kuning misalnya kayak gitu untuk sarapan pagi. Dia telah menjual nasi kuning, satuannya mungkin bisa dipilih box atau mungkin tambah baru nanti sesuai kebutuhan.
dia mendapatkan orderan misalnya 10 box nasi kuning dengan pemasukannya 100.000. 100.000. Nah, kayak gitu. Oke, keterangannya misalnya dia jual nasi kuning ini dijual di bazar sekolah kayak gitu. Nah, nanti si Raffi Nabil ini atau siswa ini bisa mengirimkan bukti penjualannya. Misalnya bukti ini nih. Ini gambar saya acak ya, upload. Ini nanti mungkin bisa diganti dengan gambar penjualannya, transaksinya dan sebagainya sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah menjual sebuah nasi kuning yang bisa nanti divalidasi oleh ibu bapak guru sendiri. Setelah memasukkan seperti ini, si Raffi Nabil hanya tinggal perlu simpan saja. Maka nanti apa yang dia udah masukkan, jual nasi kuning 10 box dengan harga 100.000 dan saldonya pun otomatis terjumlah 100.000 dan keterangan dijual di sekolah termasuk buktinya ini misalnya nanti bakal bisa dilihat seperti itu ya. Lalu misalnya untuk nggak mungkin dong pemasukan tanpa ada pengeluaran, kita bisa menambahkan pengeluaran dengan cara yang sama kayak tadi. Tinggal tambah misalnya di sini pengeluarannya untuk beli bahan untuk nasi kuning misalnya kayak gitu ya. Pilihannya mungkin kalau bahan ini biasanya apa ya? Paket lah. Paket volumenya ya 10 misalnya kayak gitu. Nah, di sini masukkan di pengeluaran. Misalnya modalnya ini cuma 50.000. Berarti dia nanti untungnya kan harusnya 50.000 ya. Oke. Keterangannya misalnya beli bahan di pasar kayak gitu. Kalau sudah selesai tinggal klik simpan, maka nanti otomatis ada pengeluaran 50.000, pemasukan 100.000 dan di total saldo atau keuntungan ini menjadi 50.000. Itu untuk laporan persiswa. Dan ini terus diulang setiap hari setiap dia mendapatkan omset selama dia menjadi siswa di dalam program PKK ini. Nah, untuk selanjutnya misalnya dia bisa melihat laporannya di dalam kelasnya. Misalnya dia pengen lihat total semua transaksi di kelasnya ini. Oh, saya dari awal sampai akhir ini udah memiliki pemasukan 410.000, pengeluarannya 110.000, sehingga saldo yang saya punya di dalam offset laporannya 250.000. Dan juga dia bisa melihat transaksi detailnya. 410.000 ini dari apa saja sih? Nggak mungkin dong 410.000 langsung tok segitu. Maka ketika kita lihat detail transaksi, di sini dia bisa lihat total transaksi seperti ini. Dia tuh 410.000 ini detailnya ini dia jual tahu, terusan ada jual bakso dan sebagainya, dan pengeluarannya pun ada juga ya, sehingga nanti dia akan masuk di dalam laporan yang dia siap untuk laporkan ke gurunya. Dia bisa print, dia bisa ekspor ke Excel, atau mungkin nanti di dalam akun gurunya bisa langsung ditarik sendiri oleh gurunya. Seperti itu. Itu untuk akun di siswa. Oh ya, ini grafik ya. Untuk grafik dia bisa melihat pencapaian dirinya sendiri. Ini adalah pemasukannya 410.000, lalu pengeluarannya 120.000, sehingga dia mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 290.000. Oke, itu untuk menu siswa. Kita sekarang akan masuk ke menu kapten. Dia adalah seorang siswa biasa, cuman dia diberi amanah atau ditunjuk oleh seorang guru untuk menjadi kapten di kelasnya atau pemimpin. Nah, tampilannya sama seperti siswa tadi, layaknya ya seperti itu, seperti umumnya. Cuman yang membedakan di sini dia ada kaptennya nih. Nah, kalau dia dilihat kapten, ketika dia misalnya mau melihat total omset anggotanya, maka yang muncul adalah teman-teman dari dalam kelasnya. Ada Aditya, ada Bayu, ada Denden dirinya sendiri, ada Jahari, dan ada Abdul Fattah Kamil. Sebanyak nanti siswa-siswa yang telah menginput omset di dalam kelasnya. Seperti itu. Terus pertanyaannya kenapa tadi si Raffi nggak ada, Pak? Karena si Raffi tadi itu beda kelas dengan Denden. Mungkin nanti bisa dilihat di akun kapten yang ada di kelasnya Raffi. Ini kan saya bukanya di akun Denden. Akun Denden ini kelas 12 perfilman A di tahun 2022. Nah, kalau si Raffi Nabil tadi di tahun 2023. Seperti itu ya. Di kapten ini juga bisa melihat semua anggota yang ada di kelasnya ini secara detail. Misalnya ketika si Denden pengen ngelihat Abdul Fattah Kamil, ada tanggal berapa saja pemasukannya, terus ada apa saja, tinggal buka saja kayak gitu.
Sama nanti seperti guru, yang membedakannya dia tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus, tidak bisa merubah. Dia hanya bisa melihat saja. Tidak ada untuk tombol menghapus, mengedit, dan sebagainya. Ada laporan transaksi setiap anggotanya seperti ini. Jadi nanti kita kalau misalnya sebagai kapten pengen ngelihat temennya yang nama Bayu saja, tinggal klik Bayu. Oh, Bayu ini totalnya udah sekian, saldonya pun udah sekian, seperti itu. Nah, ini untuk demo di akunnya kapten. Oke, kita lanjut sebagai akun guru ya. Untuk akun guru, kita masuk dulu terlebih dahulu. Setelah kita sign in, nanti di dashboardnya ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa menu dan juga langsung masuk ke grafik. Jadi langsung kelihatan ya di kelasnya ini siapa dengan siswa target omset terbesar. Misalnya ada Denden, ada Bayu, ada Raffi, ada Fatah Kamil. Nah, ini semuanya telah terakumulasi secara otomatis oleh sistem. Nah, yang beda ini kalau di menu guru, ketika dia klik menu guru, maka dia akan muncul list kelas yang dia ampu. Yang tadi saya sebutkan, ada kelas yang tahun 2022 yang kemarin, ada juga kelas yang tahun sekarang 2023. Nah, ini dengan kapten yang berbeda. Yang satunya dengan kapten namanya Denden, kelas kakak kelasnya. Yang satunya lagi dengan kaptennya Zikri Gilang, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita buka misalnya di kelas yang sekarang, yang aktif sekarang ini di tahun 2023, ada kelasnya Zikri Gilang. Kalau kita buka, maka akan muncul detail laporan nama siswa yang ada di kelasnya. Misalnya kita cari siswa yang tadi ya, yang dia input Muhammad Raffi Nabil. Oke, kita lihat Muhammad Raffi Nabil. Nah, ini ya. Ketika kita buka, maka tampilannya bakal ada tanggal-tanggal yang diinput sesuai si siswanya. Tadi kita dapat laporan dari Raffi Nabil itu udah menginput di tanggal 18. Nah, ini udah muncul tanggalnya. Kita buka detailnya benar apa enggak. Nah, kalau benar, oh iya dia udah jual nasi kuning, 10 box dan sebagainya. Ini benar apa enggak buktinya? Atau misalnya jangan-jangan si Raffi Nabil ini memasukkan invalid atau fake ya, fake omset dan sebagainya. Kita bisa langsung edit, hapus dan sebagainya. Jadi kita memiliki kelebihan di akun guru itu seperti itu, bisa mengontrol, bisa memvalidasi ini benar apa enggak dan sebagainya. Jadi guru dan siswa akan mendapatkan laporan detail semuanya. Di sini juga ada menu siswa, dia bisa melihat, guru ini bisa melihat semua siswa, target omsetnya nanti bisa diedit juga. Misalnya Abdul Fatah Kamil ini target omset dalam satu semester ini bisa mencapai 5 juta, silakan diinput 5 juta, nanti realisasinya apakah sudah mencapai 3 juta atau lebih atau kurang dan sebagainya bisa dilihat di menu laporan. Di laporan ini bisa dilihat detail per transaksinya atau semua transaksi. Sehingga ketika kita misalnya melihat detailnya, dia akan muncul semua nama siswa yang di dalam kelasnya sendiri. Misalnya di dalam kelas saya Ramadan Ginanjar, ada nama siswa di kelas perfilman A di tahun 2022 dengan atas nama Aditya. Kita tinggal klik aja nanti nama Aditya, maka akan muncul laporan atas nama Adityanya sendiri. Atau saya akan melihat mungkin yang siapa ya? Yang ini, yang Denden misalnya, yang kapten tadi. Nah, Denden sendiri, dia telah melakukan omset per tanggal yang ada di data ini. Lalu dengan detail laporannya pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan saldonya pun berapa. Nanti akan bisa terlihat jelas. Ibu Bapak tinggal print aja, tinggal ekspor aja ke Excel atau mungkin nanti ke software lainnya yang Bapak Ibu perlu. Lalu bisa melihat total semua transaksi yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen melihat yang tadi Muhammad Raffi Nabil, tinggal klik aja di filternya Raffi Nabil. Lalu dia akan muncul Raffi Nabil selama di pembelajaran saya masuk pemasukannya 410.000. Ataupun misalnya nanti yang udah ada targetnya ya. Misalnya Denden tadi ya. Denden ini dengan target omset 3 juta, pemasukannya udah 8 juta, pengeluarannya sekian, saldonya sekian, maka menghasilkan persentase 235%. Atau dalam artian dia sudah melebihi target yang dia targetkan di awal semester 3 juta. Berarti kalau kayak gini otomatis menjadi salah satu sumber penilaian untuk guru mendapatkan menilai seorang Denden ini. Setelah itu ada grafik untuk melihat yang tadi ya, siapa pencapaian siswa terbesar, dan selanjutnya mungkin saya akan masuk ke dalam ini dashboard. Ke dalam akun selanjutnya kita akan masuk ke dalam akun kepala sekolah atau Kepsek ya. Nah, kepala sekolah ini sama seperti guru Bapak Ibu.
nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan kepala sekolah ini hanya bisa melihat total laporan yang ada di dalam sekolahnya. Nah, ketika kita melihat total laporan transaksi, maka yang muncul di sini adalah semua guru secara umum. Jadi kepala sekolah ini bisa melihat, saya mau melihat siswa dari kelas Pak Ramadan saja. Nanti dia bakal muncul siswanya. Oh, Pak Ramadan ini sudah masuk ke pemasukan 10 juta misalnya kayak gitu. Dengan total 80% pencapaiannya semuanya. Atau saya pengen melihat yang ada di tahun 2023 saja. Bisa. Di kelasnya mungkin ada Pak Wan misalnya. Dibuka Pak Wan seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan dari akun kepala sekolah, guru, siswa, dan siswa kapten. Seperti itu Bapak Ibu untuk demonstrasinya. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti jika Bapak Ibu ingin mencoba atau ingin berkomunikasi tentang aplikasi ini, bisa langsung menghubungi saya saja Bu di nomor WhatsApp yang ada di kolom chat yang tadi saya sudah kirim. Dan untuk presentasinya, untuk demonstrasinya mungkin hanya segitu saja, Mas Sena, untuk presentasi demo dari aplikasinya. Untuk selanjutnya mungkin bisa lanjut lagi di acara selanjutnya atau mungkin ada tanya jawab dulu. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Izin saya mute terlebih dahulu ya para peserta. Baik, terima kasih Pak Ramadan Ginanjar atas paparannya ya tadi, demonstrasi terkait aplikasinya. Jadi cukup dapat gambaran ya Bapak Ibu ya seperti apa contoh pengaplikasian ya yang bisa diterapkan mungkin di sekolah Bapak Ibu juga khususnya dalam pelaksanaan mata pelajaran di PKK ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut tadi Pak Ramadan sudah memberikan kontak personnya. Persilakan. Jadi barangkali mungkin ke depannya Bapak Ibu membutuhkan ya contoh gambaran aplikasi yang bisa digunakan ya untuk mendata omset siswa-siswinya khususnya yang melaksanakan wirausaha. Dipersilakan untuk menghubungi beliau. Barangkali mungkin nanti kegiatannya bisa ditentukan ya secara teknisnya seperti apa. Apakah bentuknya training atau mungkin sosialisasi terlebih dahulu itu dipersilakan. Kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu selaku guru di sekolahnya masing-masing. Baik, mungkin sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, barangkali ada pertanyaan lagi untuk Pak Ramadan, khususnya terkait aplikasi yang sudah dipaparkan tadi. Silakan, bisa raise hand terlebih dahulu, atau mungkin bisa melalui chat apabila terkendala dari sound-nya atau mic-nya. Atau bisa langsung unmute saja apabila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, karena ini sangat kesempatan yang berharga ya Bapak Ibu ya, agar menjadi referensi lah buat Bapak Ibu dalam mengembangkan kegiatan PKK-nya di sekolah masing-masing. Yang mungkin awalnya masih manual ya Pak Ramadan mendatanya gitu ya. Apalagi masih ada print out menggunakan kertas, itu cukup kurang ramah lingkungan gitu. Tapi dengan adanya aplikasi yang seperti Pak Ramadan paparkan itu sangat ramah lingkungan. Jadi tidak perlu capek-capek kita kumpulkan kertas gitu ya dalam bentuk kertas, dalam bentuk hard copy. Yang lama-lama juga itu ya menumpuk ya di sekolah. Jadi kurang rapi gitu. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mohon izin bertanya, Mas. Oh ya, boleh. Ibu Retno dari mana, Ibu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Retno Indrasari dari SMK Negeri 1 Tuban, Bapak. Oh ya, silakan Ibu. Iya, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sudah disampaikan atau materi yang telah disampaikan oleh Pak Ramadan tadi. Memang betul kadang kita itu kendalanya dalam manajemen
pada pengembangan kewirausahaan itu yang salah satu yang memperoleh kesulitan itu ya di pembukuannya itu. Nah, kalau dengan aplikasi seperti itu, saya rasa sangat memudahkan sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya juga mempunyai usaha, Pak, itu berupa aneka camilan. Nah, di sini saya juga mengalami kendala atau kesulitan dalam manajemen pembukuannya. Sebenarnya juga secara mungkin bisa saja manajemen saya itu masih dikatakan secara manual, belum menggunakan aplikasi. Namun demikian, saya sudah berusaha membukukan secara Excel demikian. Tapi kadang setiap harinya itu tidak tertib untuk pembukuannya itu. Nah, mungkin dengan aplikasi seperti ini apakah juga efektif bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk membantu manajemen dalam usaha saya itu tadi. Itu yang saya tanyakan. Kalau efektif nanti tentunya di anak-anak nanti juga akan kita motivasi bersama untuk itu tadi lebih rajin lagi dalam hal pembukuan. Seperti itu. Terima kasih ya. Oh ya, sebagai tambahan saja kalau usaha camilan itu di usaha saya kebetulan produknya itu kan lebih dari satu gitu. Banyak, bahkan hampir 25 produk. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk mengefektifkan aplikasi seperti ini itu apakah juga bisa disesuaikan untuk produk yang sebanyak itu begitu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Retno atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung Iya. dijawab oleh Pak Ramadan. Baik, terima kasih Mas Sena. Ibu Retno, salam kenal Ibu dari Bandung. Seperti itu. Ya, salam kenal juga Mas Ramadan. Baik Ibu, untuk pertanyaannya sangat bagus sekali. Intinya bisakah aplikasi ini melakukan pembukuan atas usaha dari Ibu ya? Kayak gitu. Apakah bisa diterapkan juga? Terus bagaimana untuk mengefektifkannya? Ibu, yang pertama, aplikasi ini memang ditujukan tidak untuk siswa saja, Bu. Tapi untuk siapapun yang dia memiliki masalah seperti tadi yang saya sebutkan, yang di awal saya sebutkan, untuk pemberkasan yang belum rapi, untuk mungkin ada yang tadi pemberkasan masih manual. Nah, jika masalah ini ada mungkin di usahanya Ibu, saya rasa ini cocok juga untuk diaplikasikan. Pertama itu. Terus kedua, Pak, kan saya banyak nih produknya, ada 25 tadi ya camilannya kayak gitu. Ibu nanti bisa kalau 25 itu bisa menggunakan aplikasi ini dengan pencatatan yang berbeda, atau mungkin nanti misalnya Ibu ketika pas mencoba trialnya ini kayaknya kurang cocok dan sebagainya, Ibu mungkin bisa langsung saja nanti kontak saya, bisa mungkin kita membicarakan aplikasi yang custom, Bu, ya, sehingga nanti aplikasinya ini dibuat khusus untuk usaha yang Ibu jalankan. Kayak gitu Ibu ya. Terima kasih Mas Ramadan ya. Baik Ya, Ibu, sama-sama. nanti bisa dipelajari lebih lanjut nggih, matur nuwun. Yuk Ibu, sama-sama. Terima kasih Pak Ramadan atas jawabannya dan sekali lagi terima kasih Bu Retno atas pertanyaannya. Baik, mungkin barangkali ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya. Iya. Tambahan lagi dari Oh Pak iya, Taufik. silakan Pak Taufik. Dari Tuban lagi. Silakan. Karena baru pertama jadi ya masih Ya Pak. terus tanya terus. Nah, untuk aplikasi ini fleksibel ya sifatnya nanti. Untuk pengontrolannya bisa menggunakan Android atau hanya menggunakan basis laptop saja. Kalau misalnya bisa menggunakan Android kan berarti nanti anak-anak lebih fleksibel dalam penggunaannya, juga nanti untuk pengontrolannya setiap hari itu kan akan juga lebih mudah gitu. Hanya itu aja. Ya, silakan Pak Ramadan. Baik, Mas. Oke, terima kasih Pak Taufik. Untuk aplikasi ini sendiri, Bapak, kita kalau di dalam orang teknis, orang developernya menyebutnya ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis PWA atau Progressive Web Aplikasi. Jadi basisnya ini adalah sebuah website yang dia bisa dibuka di mana saja, baik itu di laptop
baik itu di PC, baik itu di mobile. Hanya dengan modal ada internet, Bapak bisa menginput, bisa membuka aplikasi ini di mana saja. Dan untuk tampilannya, kita sudah menambahkan tampilan atau fitur yang dinamakan responsif. Jadi ketika Bapak membukanya di laptop dan Bapak menggunakannya di mobile atau di HP ya, baik itu Apple, baik itu Android, kan anak-anak banyak ya macamnya. Nanti tampilannya ini bakal responsif, menyesuaikan di mana dia membuka. Baik. Nanti kalau di laptop, tampilannya tampilan laptop, Pak. Kalau di HP, tampilan HP. Dia akan menyesuaikan tampilannya. Dan kalau misalnya dibuka di tablet, tampilannya pun tampilan tablet, seperti itu. Dan kelebihannya dia nggak usah install, Bapak. Kan kalau aplikasi biasanya kita harus download dulu tuh di Google Store-nya, Google Play Store-nya, atau di App Store-nya. Nah, ini hanya tinggal buka halaman browser saja. Nanti linknya jika sudah mungkin dimasukkan ke server, linknya tinggal buka saja di browser. Nah, ini bisa langsung dibuka dimanapun, tidak perlu install. Seperti itu mungkin kelebihan dari aplikasi PWA yang sedang dikembangkan ini. Baik, terima kasih jawabannya atas Pak Ramadan. Baik, Bagaimana Bapak. Pak Topik? Mungkin cukup jelas Pak ya. Jadi intinya kita menggunakan link website ya Pak Ramadan ya untuk Betul. masuk ke aplikasinya gitu. Baik, izin Pak Ramadan, ini ada pertanyaan melalui chat. Saya bacakan dari SMK Krian 1 ya. Pelaporan dengan aplikasi ini apakah wajib untuk peserta Golden Ticket dan monitoring PKK, terutama yang mendapat modul, kalau maksudnya nih, modul bergulir ya. Ya. Jadi sebenarnya ini mungkin langsung ini mungkin saya yang jawab kali ya Pak Ramadan ya, karena Betul, betul, berkaitan Pak. dengan Itu masih ada. training ini. Jadi intinya kalau peserta Golden Ticket itu kan lebih kepada siswa-siswinya ya untuk mengikuti program Golden Ticket, dan mungkin untuk dikatakan wajib untuk saat ini emang belum, tapi diharapkan suatu saat eh, para siswa-siswi juga bisa mengaplikasikan aplikasi yang sesuai sudah dipaparkan oleh Pak Ramadan tadi ya. Karena pada intinya kan kalian juga sebagai siswa-siswi yang mengikuti program Golden Ticket ini kan outputnya mencapai omset juga ya. Omset setinggi-tingginya gitu, sebesar-besarnya. Nah, untuk memanage-nya itu, nah kurang lebih juga kita suatu saat bakal akan menerapkan aplikasi ini. Nah, jadi khususnya siswa-siswi juga bisa lebih belajar dari sekarang gitu ya untuk pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin itu jawabannya dari SMK Krian 1. Ini siswi ya yang bertanya ya? Siswi atau gurunya ini? Ya, baik. Cukup ya. Silakan, barangkali ada Bapak Ibu lainnya lagi tanya. Khususnya terkait Belum? pengaplikasian Suci. Oh. Silakan. Oh, Boleh. ada, Ibu ada. Ayu Khalifah, apa ingin bertanya? Dari SMK Dinamika ya? Apa akan bertanya Ibu? Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pak Ramadan. Baik, Sena. Kalau belum ada, atau mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu, khususnya terkait aplikasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ramadan, mungkin sesi ini kita cukup sampai di sini. Barangkali ada kata-kata penutup dari Pak Ramadan sebelum lanjut ke sesi selanjutnya. Dipersilakan Pak. Baik, Mas Yana, terima kasih untuk semuanya ya, Mas Yana, panitia, dan seluruh semua peserta yang tergabung dalam training PKK ini. Atas waktu dan kesempatan saya untuk menjelaskan, memaparkan sebuah materi, dan atas semua dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Itu mungkin yang saya ingin ucapkan.
Dan selanjutnya mungkin nomor WA saya udah ada di chat. Ya. Tinggal dihubungi saja. Itu saja mungkin Pak. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan sekali lagi atas partisipasinya telah mengisi materi di hari keempat training PKK ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua ya, karena ini sangat penting sekali, informasi sangat penting dari Pak Ramadan menjadi referensi untuk sekolah Bapak Ibu semua dalam mengembangkan kegiatan PKK-nya di sekolah masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Ramadan, selamat beraktivitas. Baik Bapak, sama-sama Bapak. Terima kasih juga semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya yang akan disampaikan pemateri kita yaitu oleh Mas Rizky Anugrah Ananto ya, sebagai praktisi dari Gema Foundation yang akan menyampaikan terkait teknis-teknis ya dalam training ini. Izin sebelumnya saya terlebih dahulu menyapa Mas Ya, Rizky. selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Rizky, sudah siap ya Mas ya? Alhamdulillah, siap, Pak. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Hena. Ya, jadi perkenalkan, di sini saya Rizky Anugrah Ananto. Di sini saya akan menjadi pemateri, ya, karena di sini pemateriannya yang akan kita pelajari adalah web portfolio, sehingga di sini kita akan kurang lebih berhadapan dengan teknis ya. Nah, di sini saya Rizky Anugrah Ananto dari Gema Foundation. Di sini kita akan mempelajari soal belajar terkait bagaimana cara membuat web portfolio. Tapi di sini kita bakalan pakai website atau ya penyedia layanan. Jadi kita nggak perlu ngoding lah istilahnya. Jadi teruntuk peserta yang ingin mengikuti juga namun menggunakan handphone bisa mengikuti juga, karena di sini websitenya support ya untuk handphone. Mohon izin share screen ya Pak Sena. Silakan Mas Rizky. Baik, jadi di sini adalah cuplikan ya, cuplikan website yang akan di sini bisa dilihat apabila mungkin kecil ya. Mungkin kalau kelihatan di sini kelihatan kalau kita menggunakan URL yang online. Jadi semua orang bisa akses. Mungkin teruntuk Bapak Ibu dan peserta yang mengakses bisa saya berikan linknya di sini. Jadi ini cuplikan website portofolio yang akan kita buat nantinya ya. Jadi di sini website portofolio ini berisi terkait informasi-informasi kita, informasi yang kita miliki seperti siapa kita, apa yang kita lakukan, terus kemampuan-kemampuan kita apa aja. Nah, seperti ini, about me, how I work, my assets, get in touch, dan lain-lain. Serta di sini juga ada karya-karya kita yang kita buat ya. Seperti contohnya, ini saya masih menggunakan beberapa gambar template. Dan nanti untuk Bapak Ibu bisa memberikan seperti toko-toko yang udah dibuat ya, atau apabila bergerak di bidang wirausaha terutama makanan bisa berikan contoh produk yang dijual yang biasanya udah upload ke Shopee nih misal. Nah ini juga ataupun teruntuk anak-anak IT nih yang udah pernah buat project apa itu bisa diupload di sini juga, kayak masukin GitHub-nya atau masukin hasil projectnya bisa dimasukin di sini. Dan ini juga nyediain artikel juga, my articles ya. Jadi misal kita ngasih artikel, kita buat artikel apa, kita bisa taruh di sini. Terus website ini juga bisa nyediain contact me juga. Nah, jadi ini kita selama kurang lebih dalam sesi ini, sesi web portfolio kali ini kita bakalan belajar gimana caranya kita buat
website seperti ini ya. Nanti akan ada pilihan banyak ya. Untuk pemilihan sesuai keinginan Bapak Ibu saja dan peserta. Sedangkan nanti untuk cara ngeditnya, cara ngeditnya ataupun cara suntingnya kurang lebih sama ya. Jadi nanti ada istilahnya yang bernama template, itu kita bisa gunakan untuk membantu kita untuk membuat. Jadi kita nggak semata-mata membuat semuanya dari nol, kita nggak buat semuanya menggunakan coding karena ya ini kan mungkin kalau coding kita butuh waktu yang lebih lama ya. Kita bakalan butuh waktu yang lebih lama dan sesi yang lebih panjang karena di sini kita hanya punya satu sesi ya kurang lebih 1 jam mungkin setengah jam ke depan. Kita di sini akan pakai no code website saja. Oke, jadi untuk Bapak Ibu pertama-tama kita buka terlebih dahulu yang namanya Journo Portfolio. Ini untuk yang pakai handphone bisa mengikuti ya. Jadi pertama-tama kita buka Journo Portfolio terlebih dahulu. Link apabila yang kesulitan mencari linknya bisa buka di kolom chat ya. Oke, jadi di sini Journo Portfolio ini menyediakan layanan untuk membuat portofolio dengan waktu yang singkat, ya waktu yang mudah. Jadi Journo Portfolio ini kayak ibaratnya udah banyak nih template portfolio yang ada, kita tinggal pakai, tinggal ganti namanya doang, terus ya kita deh. Jadi ada beberapa keterangan ya di sini ya, seperti halnya protect your work, backup your work. Nah, di sini kita langsung saja. Saya akan ambil contoh. Kita karena di sini apabila sudah ada yang pernah pakai, langsung aja login ya. Tapi kalau misal kebanyakan belum pernah buat, silahkan klik get started yang di kanan atas ini. Atau kalau yang di handphone, biasanya klik aja langsung di get started yang tengah-tengah ini ya. Nah, teruntuk yang pakai handphone, bisa klik saja get started yang ada di sini. Yang tampilannya begini. Nah, kita klik saja tombol get started ini. Di sini kita akan diminta buat daftar ya. Nah, daftar kalau misal kita mau cepat, kita klik aja sign up with Google. Jadi misal kita punya akun Google yang udah terintegrasi, kita tinggal aja ngeklik tombol ini aja. Nah, ini setelah kita klik sign up with Google, kita akan kedapatan ini nih, the legal stuff. Ini kayak beberapa ketentuan yang harus disetujui, kayak contohnya limitation of use. Jadi kayak ini nggak boleh ngilangin copyright, nggak boleh modify, copy, prepare derivative works of the compile or reverse engineer. Jadi kayak nggak boleh ngebajak lah, ngehack lah istilahnya ya. Jadi ini seperti ketentuan-ketentuan yang ada. Nah ini kita setuju bahwa ya kalau ya ibaratnya kalau di sini kita setuju kalau kita ngikutin aturannya inilah. Kita setuju terus kita klik continue. Oke, oh sorry buat yang ketinggalan tadi ya. Jadi tadi buat yang ketinggalan bisa klik aja sign up with Google di sini, terus continue. Bentar. Nah, setelah klik continue kita bakalan diarahin ke itu nih, kayak masukin Google. Nah, di sini ya kita klik aja akun yang mau kita pakai.
Nah, setelah kita login, setelah kita sign up ya, tepatnya ya. Di sini kita bakalan disuguhi sama theme atau template yang udah ada. Kalau tampilannya yang handphone mungkin seperti ini ya. Nah, di sini kita pilih aja theme yang mana yang mau kita pakai. Ya intinya manalah yang selera kita, selera Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Jadi mau pakai yang mana? Mau pakai yang kayak gini kah atau yang kayak gini? Untuk portofolio ya. Jadi di sini kita pertimbangin lagi karena di sini kita akan masukin ya hasil-hasil karya kita, hasil-hasil project kita, hasil-hasil produk kita. Nah, ini misal katakanlah saya pilih yang ini, yang gunung aja lah. Jadi kita bakalan diarahin ke sini. Ini jadi kita punya kanan, sisi kanan itu sisi website, kiri itu sisi setup profile ya. Jadi ini kita mau kasih profile kita nama apa? Oke, untuk yang handphone mungkin beda ya. Nah, untuk yang handphone nggak ada previewnya sama sekali. Tapi di sini untuk yang handphone ini kita kasih aja nama kita. Atau mungkin kalau buat yang handphone yang nggak bisa lihat, nanti yang ada di sini ya, yang awalnya begini, ini kan untuk yang handphone ya. Yang awalnya nama begini, portfolio title, itu akan muncul di sini judulnya. Ya. Misal saya beri nama Rizky Anugrah Ananto, lalu saya beri label data scientist, ML engineer, AI engineer. Nah, kalau kita lihat itu munculnya seperti ini, nggak pas. Jadi di sini kita berikan saja seperti garis miring aja ya. Jadi akan nampaknya seperti ini. Jadi kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman serta mau kasih title kalian lah, seperti halnya ataupun tambah juga ya itulah. Jadi di sini seperti kita apa ya, sesuatu yang kita bisa disebut, misal kita itu seorang apa, kita seorang apa. Nah ini kita bisa masukin di sini. Nah jadi saya akan buat jadi data scientist, ML engineer, AI engineer ya. Nah di sini ada juga profile image. Profile image itu ya profile kita, maksudnya profile yang buat jurnal portofolio ini. Ini kalau mau kita ganti jadi gambar lain, kita klik aja replace image ya. Replace image nanti bakalan disuruh buat milih. Nah, misal milih filenya di mana gitu. Buat yang HP ya tampilannya pasti nanti bakalan diarahin ke itu ya, ke galeri. Ini saya berikan seperti ini saja. Lalu klik save. Nah, setelah itu ini ada klik add social link. Ini kita kasih aja ya nama kita.
sosial kita lah, sosial media kita lah, email atau mungkin LinkedIn ataupun nomor HP. Nah, misal nih kalau udah semuanya, misal nama udah, title udah, foto udah, kontak udah, klik aja next di sini ya. Nah, terus hero image. Hero image buat yang pakai handphone ya. Hero image tuh gambar yang bakalan di display di backgroundnya ini. Ini kita bisa display gini, kita bisa display ini, kita bisa display ini. Pilih aja yang mana ya. Ini saya pilih display yang rumah ini. Oke, jadi ini ya, seperti ini. Di sini terus display aja saya pilih yang rumah, terus pilih next. Nah, ini choose your page, ini kita milih halaman kita. Jadi kayak misal nih, di dalam portofolio kan ada about me, intinya ya bagian yang deskripsiin kita. Terus ada juga galeri, ataupun ada juga blog, ataupun ada juga kontak. Nah, ini merupakan beberapa display yang perlu kita itu page ya. Nah, sedangkan sebenarnya ini ada yang lupa saya mention ya. Kalau kita buka di sini, kita buka di kalau kita buka di pricing ya. Jadi ini sebenarnya berbayar. Kalau kita buka di pricing, ini kita sebenarnya dikasih 3 pilihan, yang mana ini pilihan yang plus ini tersedia 7 day free trial. Nah, ini kalau kita yang free, kita hanya disediain homepage sama 10 portfolio items ya. Kalau kita pilih yang free. Nah, karena di sini kita sekali lagi kita hanya punya waktu singkat, kita akan coba yang sedikit terlebih dahulu. Sebenarnya untuk cara mudah kita bisa menggunakan GitHub sama VS Code, tapi kita harus yang butuh install VS Code dulu, butuh install Git dulu, yang mana itu bakalan repot nantinya. Nah, di sini saya jelaskan ya soal pricing ya, karena di sini kita pasti pakai yang free, maksudnya ya kita nggak perlu bayar. Di sini ada perbedaan sama yang plus sama yang free. Jadi ini kita siap-siap aja biar nanti nggak di tengah jalan nggak tiba-tiba hilang semuanya tuh portofolio tuh. Jadi untuk yang free trial yang kita bisa nikmatin sekarang itu punya batas 50 portfolio items dan 5 page. 5 page itu jadi ada home, about, context kayak gitu ya. Nah, kalau yang free itu cuma batasnya 10 dan cuma ada homepage. Nah, di sini bisa disiapkan ya. Karena takutnya nanti pas dipakai di tengah jalan malah tahu-tahu mati. Jadi di sini kita usahain items kita 10 atau ke bawah dan page kita cuma satu aja. Jadi di sini kita hilangin aja semuanya about, artikel, context, terus kita klik next. Nah, terus font, untuk font kita bakalan dikasih pilihan berupa font ya. Font, jadi ini tampilannya kayak gini font. Font ini kita pilih aja salah satu, pilih aja yang terbaik menurut masing-masing ya. Jangan pilih yang paling atas. Lalu klik next. Nah, di sini kita bisa langsung kasih
items portofolio kita kayak gimana. Mungkin saya mau kasih website kaggle.com/resume saya. Boleh. Atau teman-teman peserta yang punya hasil dagang ataupun sesuatu yang dijual secara online, e-commerce mungkin ya, bisa diberikan di sini juga. Contohnya mungkin ataupun gambar produk juga bisa diberikan di sini juga. Ini saya kasih contoh berupa gambar itu begini ya. Misal ini saya kasih contoh gambar ini logo. Nah, oke. Nah, di sini kalau saya berikan contoh portofolio saya yang pernah saya buat, yakni Metaverse. Ini salah satu Metaverse ya. Saya berikan contoh gambar ini. Dan kita bisa tambah lagi yang lain. Ya, karena di sini saya selain fokus di data science, saya juga fokus di Metaverse. Saya kasih project-project atau produk-produk Metaverse saya ya. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta mungkin punya yang lain, jadi bisa saja diberikan yang lain saja. Oke, kalau misal kita udah nambahin nih, nambahin ini, nambahin ini. Kalau misal kita udah puas sama pilihan kita bisa klik finish di bawah ini ya. Nah, ini kita punya ini, ada ini. Ini untuk yang handphone, ini untuk yang PC ya. Ini akan ada tulisan gini, click here to enter or exit edit mode. You only see this and the support chat bubble when you are logged in. Nah, ini ada cuplikannya ya. Jadi ini my articles, ini kita bisa ganti sebenarnya. Jadi jangan my articles, ini kita bisa klik edit. Atau untuk yang handphone klik aja edit juga. Handphone tampilannya kurang lebih sama seperti yang di PC ya. Edit. Terus ini bisa diganti, kita bisa add section di sini. Plus add section. Pilih aja yang galeri ya. Nah, kita bisa pilih aja yang galeri, contohnya semisal. Ini kita ambil yang ini, kalau galeri. Oh, ini slideshow, sorry. Ini saya ulang lagi. Oke. Jadi kita tadi plus pilih yang galeri, terus di ini kan ada kumpulan foto tapi mati nih. Ya kalau ini gini ya, kalian pun gini ya. Ini ada kumpulan foto tapi mati. Di sini, aduh, ketutupan. Ini ada kumpulan foto tapi mati. Ini ada tulisan, ada ini. Kalau kita arahin ke sini, kalau yang di handphone itu diklik aja ya, dipencet aja itunya. Yang di bagian fitur worknya nanti akan ada muncul kayak gini, dipencet aja bagian luarnya akan muncul kayak gini. Nah, terus klik yang plus ini, pencet yang plus ini ya, pencet yang plus, terus sesuatu yang udah kita tambahin itu harusnya akan muncul di sini. Tapi kalau belum kita tambahin, kita bisa aja klik add new item di sini. Ini aku nambahin yang ini. Nah,
otomatis ketambah nih jadinya nih. Oh, bentar, aneh. Saya refresh dulu. Nah, bakalan nambah nih gini jadinya ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang juga yang di sini. Oke. Nah, untuk selain itu bisa ini kan ada contohnya ini ya. Ada contohnya about me. About me ini kan lorem ipsum apalah, kita nggak tahu kan. Kita bisa ganti jadi saya adalah seorang data scientist yang ya kita bisa berikan keterangan terkait diri kita ya secara baik itu secara panjang maupun pendek saja juga nggak apa-apa. Di sini saya berikan agak panjang ya. Nah, sini di sini nah kalau di bawah ini ada kan ada tulisan build with journal portfolio nih. Nah, ini jangan dihapus ya. Sebenarnya bisa dihapus tapi jangan. Ya sebenarnya walaupun secara URL ini udah terpasang ya itunya. Cuman kita tadi yang seperti yang tadi kita lihat dalam TOS atau Terms of Service, jangan dihapus yang mengandung copyright. Oke, jadi sebenarnya gini aja udah jadi sih. Kita klik finish editing, terus URL ini bisa diakses sama orang. Jadi ya kalau misal mau dibuka, ini sudah ada contohnya. Jadi use journal portfolio ini tinggal gimana ya, istilahnya chest blank sih ya, chest blank. Jadi tinggal klik pilih ketik selesai, klik pilih ketik selesai. Kita nggak perlu ngoding-ngoding lagi, kita nggak perlu ngoding-ngoding pakai VS Code yang mana ya pasti repot ya. Jadi kalau kita pakai software journal portfolio ini lebih singkat dan lebih mudah. Jadi ya kita bisa di sini juga kalau kita nyalain itu editor lagi, kita bisa klik add section, kita kasih intro. Nah, kita kasih nama kita sendiri ini, misal page title, sorry. Nah, kita bisa aja berikan kayak gini. Hello, I am Rizky scientist in modeler. Kita bisa berikan apa aja. Ya karena ada template-nya, jadi ini mempermudah kita ya untuk memilih lakukan yang mau kita lakukan atau menambahkan objek portofolio di sini dengan mudah. Oh ini. Oke, mungkin sampai sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Sena ya sebagai moderator, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky ya atas penjelasan paparannya. Jadi itu tadi gambaran untuk Bapak Ibu ataupun mungkin siswa-siswi yang ingin membuat portofolio ya, khususnya di bidang wirausaha usahanya bisa menggunakan
sistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky. Jadi cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan apabila Bapak Ibu ingin memperlihatkan portofolio khususnya di bidang usaha Bapak Ibu ya, cukup memberikan link nanti ya, jadi bentuknya, jadi orang bisa melihat portofolio Bapak Ibu melalui link tersebut. Baik, mungkin ada pertanyaan untuk paparan dari Mas Rizky. Sama sambil menunggu pertanyaan, izin saya mau share terlebih dahulu untuk daftar hadirnya hari ini ya. Mohon ditunggu sebentar. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, sambil saya share terlebih dahulu daftar hadirnya. Atau mungkin izin Pak, apabila ada yang ingin ditanyakan by WhatsApp atau by chat, saya berikan kontak saya saja Pak Iya. ya. Boleh, silakan. Oke. Yang ingin menanyakan by chat ataupun ya bisa kontak WA saya bisa kontak saya di nomor WhatsApp berikut di kolom chat. Oke, dari Mas Sabit Aulawi, portofolio sama dengan CV. Ya, jadi kalau CV itu kan lebih cenderung ke informasi tentang kita ya, riwayat pekerjaan mungkin atau riwayat pendidikan, riwayat pendidikan tentang kita, tentang ya semuanya tentang kita lah, tanggal lahir, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, sedangkan portofolio itu lebih ke hasil karya kita. Jadi kalau misal CV kan biasanya hard printed ya. Portofolio ini lebih ke hard printed ya. Kok CV itu lebih ke hard printed ya. Jadi kebanyakan HR itu melihat portofolio CV itu menggunakan ATS sehingga tidak dicek satu persatu. Sedangkan untuk portofolio itu lebih ke interaktif. Jadi kalau misal kita memberikan link sebuah website atau link sebuah karya kita, itu lebih baik diberikan ke portofolio, jangan ke CV ya. Jadi CV itu lebih ke informasi kita, portfolio itu semuanya yang kita kerjakan. Nah, nantinya untuk portofolio ini sendiri itu kan bisa ditautkan di CV saja. Seperti contohnya CV kita memiliki informasi portofolio atau biasanya tercantumlah di website kita lah. Website sama dengan apa. Nah, di sama dengannya itu kita cantumkan portfolio kita, website portfolio kita. Itu ya. Jadi singkatnya CV itu informasi, portofolio itu hasil karya. Seperti itu.
Ya, sama-sama. Untuk maaf ini Pak Sena ngeheng ya. Jadi di sini saya berikan daftar hadir untuk hari ini. Saya silahkan mengisi pada forum berikut. Bisa diisi ya daftar hadir yang ada di kolom chat. Ini ya. Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada sedikit gangguan teknis di perangkat saya. Jadi saya coba bergabung kembali. Baik, Mas Rizky tadi kontaknya sudah di-share ya? Ya, sudah Pak. Oke. Untuk daftar hadir bisa tolong di-share lagi? Atau sudah di-share oleh Mas Rizky? Ini saya share ulang lagi. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu untuk daftar hadirnya persilakan untuk diisi ya. Untuk hari keempat, yaitu hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu khususnya terkait yang sudah dipaparkan oleh Mas Rizky terkait portofolio ya. Jadi ini cukup mempermudah Bapak Ibu ketika ingin menampilkan sebuah portofolio ya, khususnya yang berkaitan dengan wirausaha Bapak Ibu dengan menggunakan mekanisme yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Ini menjadi ya referensi ya buat Bapak Ibu juga, jadi lebih rapih lagi gitu ya Bapak Ibu, khususnya untuk siswa-siswi juga dalam menampilkan portofolio. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup ya Mas Rizky. Barangkali ada pesan lagi dari Mas Rizky sebelum saya akhiri. Ya, mungkin cukup itu saja Pak. Terkait apabila ada kesalahan atau kendala, karena ini websitenya cross platform, jadi bisa diakses ya, baik di phone maupun di desktop. Ya, jadi apabila ada apa-apa atau kesulitan bisa dikontak WA saya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky atas paparannya serta partisipasinya telah hadir di hari keempat ya program training PKK hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas Mas Rizky. Ya. Baik, Terima kasih Pak Sana. Bapak Ibu semua serta siswa-siswi selaku peserta kegiatan training PKK hari ini. Mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan kita bertemu lagi di hari besok ya Bapak Ibu ya. Jadi besok jamnya balik lagi seperti awal ya Bapak Ibu, yaitu di pukul 9.00 WIB. Karena kalau hari ini jam 8 karena berhubung hari Jumat, jadi akan melaksanakan sholat Jumat, sedangkan besok itu waktunya kembali seperti awal, yaitu pada pukul 9.00 wilayah Indonesia Barat. Baik, kalau begitu apabila tidak ada pertanyaan lagi, khususnya tadi terkait Mas Rizky, mungkin izin saya tutup untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu serta siswa-siswi yang sudah bergabung. Semoga besok masih tetap semangat ya Bapak Ibu semua untuk bergabung kembali di program training PKK kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin live live Bapak Ibu. Terima kasih.